Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar peternakan ayam, khususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak ayam di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Iya, pembahasan kita kali ini itu akan membahas tentang peluang atau besarnya pangsa pasar untuk ayam kampung. Itu bisa saya katakan tidak terbatas ya. Karena apa? Karena kalau kita berusaha atau usaha ternak ayam kampung ini, itu kita bisa dapat pasar yang berbeda-beda tergantung bagaimana permintaan pasar. Yang pasti tips yang akan saya bagikan ini akan membantu Anda untuk mengembangkan bisnis Anda di peternakan ayam kampung. Jika ada yang bermanfaat, silahkan diambil. Jika dianggap tidak bermanfaat, silahkan di skip ya. Kalau kita itu punya target untuk panen, biasanya kalau rumah makan itu ya, kalau kita biasa jual ke rumah makan ayam kampung, itu biasanya kan mereka butuhnya antara bobot 7 sampai dengan 8 on. Jadi kita itu bisa panen di usia 65 sampai dengan 75 hari. Jadi itu ada metodenya ya, supaya kita itu bisa dapat bobot ayam sesuai target ya. Jadi kita itu bisa, memang kalau ada juga itu yang bertanya ya, Mbak, Bunda, apakah benar bisa panen 60 hari sampai dengan 70 hari? Itu sih sebenarnya bisa ya, karena tergantung target pasar kita ya. Panen 1 minggu juga bisa. Karena apa? Karena kan ada juga permintaan ayam seminggu kan bisa juga kita panen kalau memang ada permintaannya. Jadi kalau panen itu kan kalau di peternakan itu dia sifatnya itu relatif ya, tergantung pasar, ini permintaan pasar. Jadi kadang kita bikin konten itu kan bikin clickbait ya, biar orang itu kan tertarik untuk membuka video kita. Jadi kadang kan kalau kita bikin judul kontroversial, panen 1 minggu, banyak orang bilang ya nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Karena pasar untuk permintaan ayam 1 minggu juga ada, pasar untuk permintaan ayam 2 minggu ada, pasar untuk ayam permintaan 3 bulan ada. Pasar itu kan tergantung kita ininya ya, permintaan pembeli. Jadi panen itu bukan hanya sudah jadi daging. Panen itu tergantung dari pasar yang meminta. Itulah kalau kita peternak ya. Jadi bukan tidak mungkin. Terkadang kan kita bikin misalkan ayam panen tiap minggu. Bisa juga ayam pedaging tiap minggu dengan bobot 1 kilo misalnya. Asal kita tahu settingnya ya. Kalau kita misalkan check in setiap minggu, ya kita panen juga kan setiap minggu. Dalam arti kata kita mulai masukkan ayam itu setiap minggu ya. Misalkan 1 minggu itu 100 ekor, minggu kedua 100 ekor, ya itu ya memang mungkin kita bisa panen itu dalam setiap minggu. Jadi itu relatif ya. Jadi banyak juga kalau peternak baru itu jadinya bingung ya, kok bisa gitu ya. Tapi itulah di sini mau saya jabarkan. Jadi itulah enaknya kita memang di dunia peternakan ya, khususnya ayam kampung ini. Itu pasar itu terbuka lebar ya, bukan hanya ibaratnya kita berpatok bisa hanya untuk misalkan pedaging ataupun petelur. Itu bisa kita modifikasi ya pendapatan kita, karena tergantung kita memasarkannya. Kalau ibaratnya ayam kampung ini, karena setiap varietas umur ataupun jenis-jenis umur ayam itu ada peminatnya ya. Jadi memang
kalau kita sudah punya pasar, apalagi kita itu sudah dikenal orang ya, itu sangat gampang sekali kita bisa memasarkan ayam kampung ya. Seperti saya saat ini itu ya, apalagi saya semenjak ada bikin channel YouTube ya. Memang sebelum saya buka channel YouTube juga saya itu sudah punya masing-masing pasar ya, baik itu penjualan DOC ataupun penjualan telur tetas ataupun penjualan calon indukan ataupun penjualan ayam daging ya, pedaging untuk konsumsi. Itu terkadang berbalik kepada peternaknya ya, dia enaknya mau yang mana. Kalau saya sih, saran saya Anda bisa coba semuanya, ibaratnya jadi peternak mandiri ya. Kita bisa menciptakan DOC. Jadi kalau kita mau bikin pedaging juga kita punya ayam sendiri, nggak perlu lagi beli DOC. Begitu juga kalau misalkan kita itu peternak punya mesin tetas, jadi kalau kita punya indukan sendiri kan kita nggak perlu lagi beli telur tetas. Jadi itu dia ya, kalau di dunia ternak ayam ini memang dia macem-macem. Jadi bisa kita tergantung ya. Jadi misalkan Anda pun nggak punya lahan untuk bikin sampai 3 bulan atau sampai calon indukan, Anda itu bisa jual di usia 1 bulan 2 minggu, itu ada marketnya. Yang penting sambil kita beternak ini, kita itu ikut di sosial media ya, kayak di Facebook ataupun TikTok ataupun apalah ya, media sosial lainnya. Jadi kita itu membangun bisnis kita. Jadi itu tipsnya, kalau misalkan Anda biar ada kredibilitas, biar orang itu percaya beli dari Anda, itu sering-seringlah posting. Misalkan Anda ada transaksi dengan si A atau si B, itu posting. Jadi kita punya rekomendasi ya, orang juga bisa lihat bahwasanya itu kita memang penjual yang terpercaya. Jadi biasakan kita itu membangun kepercayaan dulu. Jadi kita punya nama ibaratnya ya, kalau di Facebook atau di TikTok itu. Karena kalau kita udah punya kredibilitas di sosial media, itu orang akan cari kita. Jadi kita pasar itu pun sangat terbuka lebar ya. Malahan kalau saya seperti saat ini, itu saya nggak sanggup karena permintaan itu jauh lebih tinggi daripada barang yang tersedia ya. Karena apa? Karena kekuatan media sosial ini tadi ya. Juga kan saya juga sudah membangun bisnis itu sejak 6 tahun yang lalu, hampir 7 tahun sekarang. Kalau di daerah saya itu alhamdulillah saya itu sudah banyak dikenal orang sebagai breeder ya, breeder ibaratnya kita cetak atau menghasilkan DOC. Insya Allah langganan saya itu dari dulu inilah merasa puas lah ya dengan bahan atau barang ayam ataupun indukan ataupun telur yang dari farm saya. Jadi itu intinya ya, itu intinya konten kita kali ini, itu bagaimana sih prospek atau uang di bisnis peternakan ayam kampung ini sangat terbuka lebar. Tinggal kita pintar-pintar dalam menguasai ilmunya, dalam mengendalikan farm kita, menjaga kualitas dari barang yang kita jual, baik itu ayam pedaging, baik itu DOC, baik itu telur tetas ataupun telur konsumsi. Itu usahakan kita kualitasnya itu harus dipertahankan ya, karena kualitas itu nomor 1, kredibilitas itu nomor 2. Asal 3 poin itu bisa kita penuhin dalam bisnis ayam kampung, insya Allah pasar itu akan sangat terbuka lebar ya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa memotivasi buat para peternak ataupun calon peternak ayam kampung yang ada di Indonesia. Jika video ini dianggap bermanfaat, silakan share di jejaring sosial milik Anda ataupun keluarga Anda. Jangan lupa terus dukung
channel kami Kup Karo Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet Citra Siregar. Assalamualaikum.